Om Swastiastu. Sesor yang saya hormati Pak Dewa, bagaimana saya hormati rekan komisioner, hormati Pak Kadis Kominfo Karangasem serta staf yang saya hormati. Karena waktunya cukup singkat, cuma 30 menit dalam presentasi ini, mungkin pemaparannya kurang lebih 10 menit, singkat-singkat saja, nanti 20 menitnya mungkin lebih bisa tanya jawab. Karena secara umum kan data dukung yang kami sudah lihat di kuesioner sudah kami cermati juga. Karena ini ada di publik, harus ada dari akademisi juga ya. Dalam untuk itu, Pak Kadis Kominfo PPD Karangasem, silakan. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama Bapak dari asesor Pak Dewa, kenapa? Yang kami dari Komisi Informasi Provinsi yang dipilihkan pada kesempatan ini saya Kadis Kominfo, nama saya Anggara, Presiden Aktif bersama Bu Dionisasi DF kami untuk melaporkan kegiatan layanan informasi publik dari Dinas Kominfo Kabupaten Karangasem. Jadi seiring dengan percepatan transformasi digital ini menjadi peluang buat daerah untuk mengeksplor kembali potensi maupun informasi yang sekiranya bisa disampaikan ke masyarakat. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu dipahami oleh payung hukum yang akan menuntun kita dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami di Kominfo. Jadi yang pertama terkait dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kemudian ada Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan kepatuhan layanan digital nasional, dan juga Peraturan Bupati Karangasem nomor 22 tahun 2022 tentang pedoman layanan informasi publik dan dokumentasi lingkungan kawasan pemerintah daerah. Kemudian ada surat keputusan Bupati Karangasem nomor 436 garing AK garing 2022 tentang pejabat mengelola informasi dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem. Jadi dalam upaya pengubahan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada, kami sudah membangun website, kemudian sudah membangun media elektronik, media sosial yang mendukung kami dalam proses penyebarannya. Jadi secara rutin kami selalu berkoordinasi melalui PPID yang kami miliki dan kami menaungi kami sebagai PPID utama, selalu melakukan koordinasi dengan PPID secara masing-masing OPD untuk menyampaikan informasi sekiranya bisa diinformasikan atau disampaikan melalui website kabupaten maupun media sosial yang dimiliki oleh kabupaten, termasuk juga selain diinformasikan di media informasi yang ada di masing-masing instansinya. Kemudian dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik tentunya kita ada standar operasional yang menjadi acuan kita pelaksanaan kegiatannya. Jadi kita sudah menetapkan SK Kepala Kominfo nomor 16 tahun 2022 tentang SOP pelayanan informasi publik dan standar layanan Kominfo nomor 11 tahun 2024, di mana sana ada kaitannya dengan penyusunan daftar informasi dan dokumentasi publik, kemudian ada pendokumentasian informasi publik, ada SOP tentang uji konsekuensi informasi publik, kemudian pendokumentasian informasi yang dikecualikan, dan ada pelayanan permohonan informasi publik, fasilitasi keberatan dan informasi publik, penanganan keberatan informasi publik dan fasilitasi sengketa informasi publik. Jadi selama pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyebarluasan informasi, pengelolaan informasi laporan telah kami rekap ada sekitar 128 permohonan informasi dan keberatan informasi dan sengketa informasi masih tinggi. Kemudian dalam pelaksanaannya, jadi kami
juga menyiapkan layanan menyampaikan informasi kebutuhan website atau PPID Kabupaten. Jika informasi tidak tersedia, pemohon dapat melakukan permohonan informasi publik ya, dengan mengisi form secara online yang ada di website PPID Kabupaten Karangasem maupun datang langsung ke kantor Dinas Kominfo Kabupaten Karangasem. Jadi kami sudah menyiapkan form yang bisa diisi oleh masyarakat, karena sekiranya belum semua masyarakat istilahnya paham tentang teknologi, sehingga seringkali yang kami juga siapkan kalau seandainya ada masyarakat yang membutuhkan informasi ke dinas kami secara manual. Kemudian dalam pelaksanaan ini ya kami sangat didukung ya komitmen pimpinan itu sangat besar sekali kaitannya dengan pelayanan informasi ini, karena bagi pimpinan kami bahwasanya informasi itu menjadi sebuah kebutuhan yang utama yang merupakan gambaran untuk pencitraan dari pembangunan yang telah dilaksanakan, memberikan kemajuan dan realisasi pelaksanaan pembangunan yang ada di kabupaten kami. Nanti mungkin beberapa manfaat yang sekiranya dapat diambil ketika penyebaran informasi publik dilaksanakan, yaitu untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang berdampak pada kemudahan akses informasi, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan informasi dengan mempercepat waktu respon, penyederhanaan prosedur, dan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, kemudian melindungi hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi tanpa diskriminasi dan tanpa biaya yang memberatkan, kemudian meningkatkan kapasitas SDM dengan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pemahaman kemajuan dalam pengelolaan informasi publik. Jadi beberapa kegiatan ini sudah kami laksanakan, juga sudah difasilitasi oleh KI juga dalam pelaksanaannya kemarin. Di samping itu kita juga bekerja sama dengan Diskominfo, BPSDM, Diskominfo Pusat untuk melaksanakan integrasi digital dengan sasaran UMKM dan aparatur, kemudian tenaga kerja muda juga, termasuk juga dengan siswa sekolah. Nanti salah satu pelaksanaan informasi publik yaitu telah didukung oleh SDM dan peningkatan kapasitas dan pembinaan kepada PPID pelaksana dan admin PPID. Itu ada petugas pelaksana informasi, kemudian ada perahunya, perangkat komputer, kemudian PPID pelaksana perangkat daerah. Dan ini kami sekali koordinasikan secara periode kegiatannya dengan PPID pelaksana yang ada di masing-masing dinas sebagai produsen informasi yang sekiranya bisa disampaikan dalam media maupun media elektronik maupun media sosial yang kami miliki. Terkait dengan penyebaran luasan informasi publik ini, di samping dalam website, media sosial, brosur, kami juga memiliki mobil informasi keliling. Kemudian ada siaran radio yang sudah bekerjasama dengan ada Swift FM, ada RBS FM, dan termasuk juga fasilitas video drone yang kami miliki, dan untuk memfasilitasi informasi-informasi yang digunakan informasi dari pemerintah daerah, termasuk juga memfasilitasi informasi-informasi dari instansi vertikal maupun dari masyarakat yang atau kelompok masyarakat, lembaga masyarakat yang sekiranya penting untuk disampaikan ke masyarakat. Nah, kemudian dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik ini kaitannya dengan untuk kebutuhan informasi hukum ya, kita juga sudah di website JDIH yang sudah telah juga berbasis Android juga sudah disiapkan, sehingga masyarakat akan mudah untuk mengakses terkait dengan produk hukum dan layanan hukum yang di pemerintah Kabupaten Karangasem. Untuk kegiatan selanjutnya ya, untuk sebagai evaluasi kami bersama untuk kinerja kami juga di Diskominfo dan upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kami melaksanakan beberapa forum konsultasi publik. Jadi ada beberapa forum konsultasi publik yang sudah kami laksanakan, yaitu ada forum group discussion terkait dengan SPBE, sistem penyelenggaraan berbasis elektronik, di mana hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk optimalisasi kinerja tim koordinasi SPBE, meningkatkan kualitas layanan publik,
Kemudian implementasi peraturan bupati tentang SODE khususnya rekomendasi pengadaan perangkat IT dan pengembangan aplikasi, jadi seluruh aplikasi maupun pengembangan IT di seluruh perangkat daerah itu kita yang fasilitasi rekomendasi dari kami. Kemudian optimalisasi publik di medsos maupun di website untuk kegiatan informasi yang terbuka bagi publik. Kemudian ada juga FGD, keamanan cyber, ini sangat penting sekali keamanan cyber. Ya, kami sadari kita memang kekurangan tenaga, namun kami bekerjasama dengan salah satu lembaga swasta yang kemarin kita laksanakan dan tanpa biaya. Ya, saat itu kami sangat bersyukur sekali ada yang memfasilitasi kaitannya keamanan informasi ini. Ya, untuk kami sendiri kami sudah siapkan juga server untuk membackup data. Dan ya, sementara ketika terjadi PDN kemarin Karangasem masih aman. Kemudian untuk selanjutnya jadi kita bekerja dengan desa tanpa informasi yang ada di desa juga kita melaksanakan tim ya, dengan tim kelompok informasi masyarakat ya, kita melaksanakan sosialisasi pembinaan masyarakat. Kami ada sekitar 78 kelompok informasi masyarakat aktif, semua sudah di SK kan dan terinventarisasi dengan baik. Dan di awal di bulan seluruh tim yang ada di desa, ini bukan lembaga kemasyarakatan yang berdesa sendiri yang membantu desa dalam proses menginformasikan kegiatan maupun program-program mereka di tingkat desa dan membantu kami di kabupaten dalam penyebaran info sebagian dari jejaring kami di Kabupaten Karangasem dalam penyebaran informasi. Nah, kami sudah koordinasi berjalan melalui akun yang sudah terbangun dan kami juga memiliki akun sendiri kaitannya dengan tim itu sendiri. Nah, kemudian dalam kaitannya untuk penguatan dan pemenuhan informasi publik ke masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000. Terbuka informasi publik itu kalau memenuhi pasal 4 ya, bahwasanya di sana ada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Tentunya ketika masyarakat membutuhkan informasi di zaman digital ini dibutuhkan layanan internet. Harus ada layanan internet yang bisa memudahkan masyarakat. Kami ada program inovasi yang kami selenggarakan, yaitu ada program API, yaitu area public internet. Saat ini sudah waktunya. Yang kami sudah jalankan ada sudah berjalan dan itu setiap tahun terus kami tingkatkan. Kemudian ada pengintegrasian layanan ada sekitar 12 layanan aplikasi layanan aplikasi publik Kabupaten Karangasem yang kami integrasikan jadi satu dengan layanan aplikasi Nabi ini ya. Dengan layanan aplikasi Nabi ini jadi masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi maupun layanan-layanan yang diinginkan di Karangasem itu. Dan ini sudah berbasis Android ya. Sehingga sekali klik ada sekian aplikasi yang bisa diakses dari satu akun, bisa mengakses banyak layanan. Dan kemudian kami juga memiliki aplikasi Satu Data Karangasem ya, Satu Data Karangasem yang kami kembangkan sendiri. Jadi ini nanti bisa menjadi sumber data dalam proses menampilkan potensi yang dimiliki penduduk yang ada di Karangasem. Jadi ini pendataannya langsung kita bekerjasama dengan pemerintah desa dan proses validasi dan aplikasinya. Nanti bisa diakses planning, guidelines, kemudian langsung informasi per KK penulisan. Kemudian ada layanan pengaduan spam lapor ya, spam lapor itu sesuai dengan kami sudah ada perbuknya, Peraturan Penanganan Pengaduan Perbu 29/2022. Kemudian ada SK-nya di Lembaga Pengelolaan Pengaduan. Spam lapor ini merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan ya, aplikasi umum. Kemudian diperkuat lagi dengan aplikasi dengan peraturan Mendagri dalam proses pelaksanaan. Dan ini saat ini sudah dalam proses penyerahan dari Disda ke kami untuk proses pengoperasiannya. Dan sebenarnya kami juga punya beberapa kegiatan sebagai penguatan dalam proses pelayanan. Kami membangun JIP ya, JIP jaringan intra pemerintah, sebenarnya jaringan pemerintah ini semua aplikasi semua jaringan di pemerintah kabupaten itu terhubung di satu jaringan.
sehingga kami lebih mudah untuk memantau untuk keamanan informasi. Yang kedua, untuk memudahkan dalam proses pengintegrasian aplikasi ini lebih efisien seperti yang amanat oleh Bapak Presiden saat itu. Kemudian kami juga ada pengelolaan aplikasi domain dan subdomain, ya, artinya memfasilitasi dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi ke masyarakat. Kita memfasilitasi domain dan subdomain website, ya. Domain itu kita punya domain pemerintah Kabupaten Karangasem dan subdomainnya itu ada di masing-masing pemerintah daerah. Kemudian kami juga memfasilitasi untuk domain yang ada di tingkat desa. Ketika desa membutuhkan ingin membangun website, mereka wajib untuk menggunakan desa.id. Dan kami fasilitasi itu sesuai dengan Permen Kominfo, ya, nomor 5 tahun 2015. Nah, registrasi nama domain instansi pemerintah penyelenggara negara. Nanti yang beberapa hal kaitannya dengan dalam upaya peningkatan optimalisasi pelayanan informasi publik yang kami laksanakan di Dinas Kominfo, memfasilitasi seluruh elemen dari seluruh perangkat daerah maupun desa, dan upaya bagaimana masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan informasinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf seandainya ada penyampaian yang kurang berkenan. Sekiranya setelah ini kami perlu masukan dan saran kaitan untuk penyempurnaan dan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi di Kabupaten Karangasem. Kemudian demikian yang ini Pak Santi, Om Santi, Om. Terima kasih Pak Gadis. Jadi sudah pemaparannya sudah lengkap. Tapi sebelum mungkin dalam pendalaman 20 menit ke depan, mungkin dari asesor Pak Dewi, silakan. Terima kasih Pak Gadis. Tadi sudah disampaikan terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan di Karangasem. Jadi apresiasi sudah dilaksanakan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu saya dalami terkait dengan pertama inovasi layanan informasi publik. Yang pertama kaitannya dengan aksesibilitas kelompok marginal. Jadi bagaimana strategi yang dilakukan oleh PPK agar informasi itu merata dan bisa didapatkan oleh kaum marginal, seperti misalnya yang apakah ada aplikasi atau mekanisme yang bisa diterapkan untuk mereka mendapatkan informasi. Yang kedua, terkait komitmen badan publik ini, jadi sudah disampaikan bahwa PPID Karangasem ini sudah memiliki 12 layanan aplikasi yang diintegrasikan jadi satu berbasis Android yang nanti Baru sebagian sih Pak. Ini baru sebagian. Artinya ini kalau kita dijaga keberlanjutannya itu dia akan nanti. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan keberlanjutan dari program ini. Itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kaitan dengan informasi untuk kaum disabilitas Pak, ya. Jadi beberapa kegiatan yang mungkin kami laksanakan adalah misalnya kan ada dengan sekolah SHB Pak, dengan sekolah SHB yang ada di Cikang, mungkin Bapak kenal, ya. Nah, dengan itu kita komunikasinya dengan sekolah. Ada beberapa interaksi digital yang kami laksanakan yang sudah berjalan. Terakhir kami di SMP 2 terakhir. Kemudian sebelumnya pernah di SRB juga untuk melaksanakan kegiatan itu. Tentunya dalam proses penyampaian informasi itu dibaca
dibantu oleh guru-guru yang ada di sana, Pak. Jadi kadang-kadang kan nggak punya kemampuan untuk bahasa yang seperti itu. Itu salah satu upaya yang kami lakukan. Katanya dengan aplikasi memang kami belum menyediakan aplikasi berkaitan itu. Nah, tapi ada mungkin ditawarkan sama pihak kami dan ada beberapa dinas katanya sudah berpelayanan untuk yang disabilitas untuk cacat yang lainnya juga sudah disiapkan tempat-tempatnya, Pak. Di setiap layanan publik yang kami miliki itu disiapkan tempat-tempat untuk memudahkan mereka-mereka yang selainnya disabilitas bisa mengakses pelayanan di sana. Kemudian untuk pelayanan kaitannya dengan pengintegrasian nadi ini memang kita susun untuk memudahkan, Pak. Memudahkan proses bagaimana masyarakat itu mendapat informasi yang seluas-luasnya. Dengan banyaknya aplikasi tentunya bingung di masyarakat mana mau dicek ini kan nyarinya akan bingung kan gitu, Pak ya. Dan akan diinstruksi dari pemerintah pusat juga seperti itu, jangan terlalu banyak bikin aplikasi yang membingungkan masyarakat kan gitu. Inilah yang menjadi penyemangat kami, upaya kami untuk melakukan itu salah satunya yang harus kami kuatkan adalah jaringan dulu, Pak. Makanya kami bangun dari chipnya itu menggunakan jaringan dedikatif, Pak, dengan artinya kualitas layanan internetnya lebih bagus dari sistem, dan sehingga itu yang kami pasang sudah terbangun dan terhubung. Kemudian untuk keberlanjutannya kami sudah tahun ini kita mengangkat untuk nambah programnya. Jadi kita nggak menunggu ada anggaran dulu, Pak. Dan kalau nggak ada anggaran nggak bisa diperbaiki ini. Kan itu biasanya Pak, kita terbentur anggaran. Tapi orangnya yang kita adakan. Karena jasa itu ya berupa tenaga jasa, ya. Karena dia dengan kontrak, Pak, sekarang Pak angkat kontrak kami biasanya yang kami sewa. Yang misalnya itu yang kami angkat, yang kami akan bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan tadi. Ketika ada permasalahan terhadap aplikasi, mereka lah yang akan langsung memperbaiki. Bukan hanya terhadap aplikasi yang dikeluarkan oleh Kominfo saja, Pak, tapi memfasilitasi pengembangan aplikasi di seluruh OPD. Ya, ketika kami sudah punya proses PBE, jadi seluruh OPD yang ingin membuat aplikasi itu harus rekomendasinya dari Kominfo. Seperti itu. Jadi masalah anggaran mungkin menjadi kita kesampingkan. Nah, tenaga ini yang kita jadi tidak memiliki hambatan dalam proses pengembangan maupun menjaga keberlanjutan dari aplikasi gitu. Dan juga aplikasi ini memang menjadi salah satu upaya kami untuk menjalankan amanat dari proses PBE itu juga proses pengintegrasian seluruh aplikasi ini. Berikutnya ada tambahan lagi rekan kami manajer. Boleh, Pak? Boleh. Waktunya singkat-singkat. Kami sedang merancang untuk website dan text speech, tapi masih dalam rancangan, dan yang sudah berjalan itu baru di BPKA di Kabupaten Karangasem. Untuk komunitas Kabupaten Karangasem sendiri masih tahap perencanaan, nanti menuju 2025 akan dilengkapi dengan website. Kalau sedikit dulu. Mungkin tadi jadi tadi saya lihat terkait dengan upaya optimalisasi pelayanan informasi publik ini ya. Jadi saya lihat kan cuma baru 148 panduan ya. Nah, artinya dari luasan wilayah yang sedemikian di Karangasem dan jumlah penyebaran itu besar, nah itu kan yang mengadu 148 orang itu kan relatif kecil, mungkin di kota satu desa ke kota saja itu yang masuk. Nah sekarang bagaimana upaya dari BPID supaya tadi sudah ada timnya ini berarti kan harus bekerja lebih bagus ya, sehingga informasi publik itu bisa lebih merata. Jadi apa kiat-kiatnya itu? Jadi memang
tidaknya sampai menunggu lama untuk proses pelayanan administrasi maupun proses perizinan, apalagi semua secara online. Kemudian proses pelayanan sudah tuntas di desa. Jadi beberapa artinya layanan ini sudah dengan hanya dengan masyarakat sudah datang ke desa saja itu sudah selesai administrasinya. Karena kependudukan sudah selesai di desa online. Sekarang mungkin besok sudah keluar ke akunnya. Itu upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami, Pak. Termasuk juga layanan kesehatan. Jemput ada AJP, Pak. Ada di pasien ini masyarakat benar-benar saat ini terpenuhi kebutuhannya, Pak. Kebutuhan terutama kebutuhan administrasi, sehingga masyarakat lebih fokus, bisa fokus untuk pekerjaannya, peningkatan pendapatannya, untuk peningkatan kesejahteraannya, dan tidak terbuang waktunya. Kalau dulu mungkin terbuang waktunya habis untuk urusan administrasi, Pak. Kalau urusan administrasi ini mungkin satu hari mereka harus luangkan, tapi sekarang nggak perlu nunggu satu hari, Pak. Artinya mereka datang ke kantor desa, di kantor desa dengan perangkatnya, mereka kerja lagi, biasanya tinggal nangis selesai, seperti itu, Pak. Itu layanan kependudukan, layanan perizinan, ada relasi tarik manis, Pak. Seperti itu antar jemput layanan perizinan sampai ke tingkat desa, seperti itu untuk perizinannya. Kemudian di kependudukan ada sidana, ada banyak pelayanan-pelayanan yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan administrasinya. Nah, itu termasuk juga layanan kesehatan. Layanan kesehatan juga secara online sudah dilaksanakan sehingga masyarakat bisa daftar dari rumah. Kan seperti itu sekarang, Pak. Ketika datang aja dulu waktu jam sekian sudah bisa langsung berobat. Kan seperti itu. Itu sekarang sudah dikembangkan, terus dikembangkan. Jadi ada perubahan paradigma, perubahan pergeseran. Karena inilah transformasi kita saat ini. Ya, itu yang artinya jadi dari pimpinan kami sangat berkomitmen untuk mengembangkan pelayanan yang lebih, karena saat ini kan terlambat 1 jam saja seperti penyampaian pimpinan kami, ini masyarakat lagi, Pak, kan gitu. 1 jam saja, karena dulu sampai 1 hari sampai berminggu-minggu kan gitu, Pak. Sekarang 1 jam saja terlambat sudah gitu. Itulah yang istilahnya diantisipasi sehingga pelayanan itu bisa merata ke seluruh masyarakat. Dan ini kerjasama dengan tim, dengan perangkat desa itu sangat penting, Pak. Ya, sebagai garda terdepan kami untuk Kabupaten Karangasem. Nah, ini yang kami bangun. Nah, yang sama itu yang anggaran pun kami melalui dana desa itu kan sudah diatur PBH-nya, ada dana bagi hasil yang ke desa, ya, yang ke desa di sana diatur juga tentang proses sebagai kemenangan untuk pelayanan administrasi. Ini Tadi saya sedikit yang misalnya. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan itu barangkali layanan yang diberikan juga sudah cukup banyak. Ya. Jika kita bicara statistik layanan, tentu kita lihat angka. Ya. Kalau angka 148, tapi kami menyimpulkan belum ada layanan, kurang layanannya, kan gitu ya. Artinya di sini kalau boleh saya sarankan ketika Kominfo sudah memiliki aplikasi, ketika masyarakat membutuhkan AJP, arahkan mereka mendaftarnya lewat aplikasi sehingga mereka yang daftar itu bisa kita apa namanya, kamu nggak bisa terdaftar ya, terdaftar dalam sebuah angka itu sehingga sekian ribu layanan, sekian ribu pengaduan itu misalnya sudah bisa kita lihat, sehingga kalau ukur dari kinerja Kominfo ini terlihat. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, mungkin semacam layanan terpusat gitu mungkin, Pak, ya. Untuk AJP memang sudah sampai ribuan. Mungkin yang dimaksud tadi itu layanan langsung sudah yang 148 itu barangkali permintaan informasi. Iya, permintaannya seperti itu, pengaduannya seperti itu. Silakan, layanannya sudah sibuk dilakukan sudah terkait dengan masing-masing OPD itu ya. Register pelayanannya tuh banyak. Itu siapa? Dari sekarang masih ada waktu 8 menit. Singkat. Dua jawaban, tapi yang buku satu pertanyaan. PPID pemerintah Kabupaten Karangasem kan sebagai pembina daripada PPID pelaksana PPID desa. Dari sisi komitmen ke depannya
apa selaku Bapak pimpinan di tingkat Karangasem yang akan dilakukan dalam peningkatan SDM? Bentuk kegiatannya seperti apa? Komitmennya. Kemudian manfaat kepada masyarakat dalam komitmen itu bisa disebutkan seperti apa informasi yang sudah Bapak laksanakan keterbukaan itu, bentuk manfaatnya kepada masyarakat seperti apa? Contoh kasus misalkan kebakaran Gunung Agung, apakah ada keterbukaan informasi yang dilakukan pada saat itu? Oke, itu bisa dijawab dari manfaat dan pembinaan prosesnya. Siap. Pak ya. Pergub 22 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah. Jadi itu salah satu komitmen nanti keseriusan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan sebuah pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi berdasarkan itu, ya upaya-upaya kita terus melaksanakan koordinasi melaksanakan rapat koordinasi, ya. Yang saya akan lakukan adalah lewat Zoom, Pak, Zoom meeting, kegiatan rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan secara rutin. Yang selama ini kita laksanakan kan baru 3 bulan, Pak, Bu ya, 3 bulan sekali ya, ini seperti itu. Jadi 13 kali kita laksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi kinerja kita kaitannya dengan penyebaran informasi publik, seperti itu, Pak. Jadi kemudian kami juga berintegrasi, Pak. Kami dalam membangun kolaborasi, membangun grup, Pak, jadi untuk komunikasi setiap saat, setiap waktunya kami juga membangun grup dengan BPID di masing-masing perangkat daerah, sehingga ada beberapa postingan-postingan yang sekiranya bisa di-share, dibagikan di media sosial yang lain untuk perangkat daerah yang lain disampaikan kepada grup itu sudah berjalan. Nah, termasuk juga kami ketika minta dukungan untuk menyebarluaskan informasi yang pimpinan, utamanya kegiatan-kegiatan pimpinan, termasuk juga kegiatan kami di Diskominfo, kami dikomunikasikan lewat grup WA yang kami sudah bangun, ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan layanan lain, memang semua sudah terinformasikan, termasuk juga kemarin juga ilmu-ilmunya, Pak ya. Di sana dari BPBD bekerjasama dengan kepolisian, kemudian Forkopimda juga ya, dari kita tetap mau komunikasi, kemudian membantu menyebarluaskan jalur evakuasi yang seperti itu, kemudian membantu menyampaikan informasi ketika terjadi seperti informasi akan ada bencana ini kan, seperti itu kan, ada tanda-tanda itu dari yang disampaikan informasi dari BPD disampaikan ke kami juga menyampaikan ke lewat PID kami di media sosial masing-masing, kemudian di web kita juga, termasuk juga kadang kan kemarin yang terdekat kita ada yang di Gumang, Pak, yang pacar yang di Gumang yang macet itu, Pak, kita juga sampaikan, informasikan juga jalur supaya tidak lewat jalur sana karena nanti terhambat lalu lintas jalannya, itu juga kami seperti itu. Jadi semua sudah terbangun, komunikasi itu sudah terbangun di antar perangkat daerah yang dan banyak perangkat daerah yang meminta dukungan kami untuk menyebarluaskan informasi, dan ini membuktikan artinya komunikasi kami sudah terbangun nanti seluruh perangkat daerah. Itu yang selalu kami jaga, dan kemudian kami sampaikan juga dalam rapat koordinasi evaluasi supaya hal-hal yang sudah terbangun, hal-hal yang sudah berjalan dengan baik itu akan tetap ditingkatkan, dijaga dan ditingkatkan seperti itu. Ketika ada hal-hal yang baru, sekiranya termasuk juga dari Kominfo provinsi kan sering juga minta disampaikan informasi, ada kegiatan-kegiatan event seperti yang kemarin itu yang event yang kemarin provinsinya sama pembangunan, ya, ada pameran pembangunan, kemudian setiap event yang dilaksanakan di fasilitas Kominfo disampaikan untuk membantu informasikan, termasuk juga informasi kaitannya proses pengintegrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo provinsi juga kami dibantu share itu dilaksanakan di YouTube yang milik kami yang linknya disampaikan dari provinsi. Tetap kita bangun bukan hanya di perangkat daerah kami juga, dengan perangkat kabupaten lain juga kita terbangun komunikasinya. Kan seperti yang kegiatan yang di itu yang minta juga sebarluaskan informasinya. Yang seperti ini antara
kabupaten pun kami fasilitasi untuk penyebaran informasinya seperti itu. Sekiranya dengan kepolisian juga kemarin kaitannya dengan penerimaan itunya Pak, taruna yang ke polisi yang begitu Pak, termasuk informasi yang paling sering itu dari Kodim dan DNI itu Pak, yang minta dibantu untuk penyebaran seperti itu. Mungkin ini kan, karena kita waktunya cukup, mungkin ada beberapa penekanan seperti yang ditanyakan tadi oleh Pak Dewa tadi terkait dengan pengembangan kapasitas, kemudian penganggaran. Kami lihat untuk di Karangasem komitmen dari pimpinan daerah sudah cukup bagus, terbukti ketika kita setiap melakukan kegiatan beliaunya hadir langsung membuka, kemudian menerima kami dengan bagus sekali, lengkap sekali, kemudian memfasilitasi dan lain sebagainya. Nah, ke depan kita tentu mengacu pada filosofi produktivitas bahwa pelayanan informasi hari ini harus lebih baik dari kemarin dan pelayanan informasi hari esok harus lebih baik daripada hari ini kan gitu. Nah, untuk itu kedepannya barangkali pengembangan kapasitas terkait dengan diklat atau mungkin fintech kehumasan, fintech tentang PPID desa, mungkin PPID sama PPID badan publik juga itu supaya tetap dilakukan, termasuk juga rapat-rapat koordinasinya ini, karena terbukti ketika menjawab usulnya itu banyak badan publik hadir ketika sosialisasi fintech tetapi tidak menjawab atau menjawab sekenanya saja gitu. Nah, ini mohon kedepannya supaya ada perubahan lah, ada peningkatan di kemudian hari, termasuk juga penganggaran dari daerah. Jadi Kominfo barangkali punya leadership seperti ini untuk melakukan pengembangan kapasitas terkait dengan yang tadi itu kehumasan, PPID desa, PPID badan publik, kemudian terkait juga dengan iklan-iklan mungkin ada terkait dengan penyusunan berita, jurnalistik seperti itu. Sekalipun mereka tidak akan jadi wartawan, tapi paling tidak bisa membuat berita di media setempat gitu, paling tidak di medsos bagaimana dia membuat berita singkat dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dalam menganggarkan, dalam penganggaran untuk implementasi keterbukaan informasi itu sendiri. Apakah mungkin kedepannya harus ada drone atau mungkin ada di tempat-tempat strategis, atau mungkin meningkatkan tentang pengelolaan media dan lain sebagainya. Nah, itu barangkali untuk ke depan sehingga komitmen pimpinan daerah bisa diikuti dengan langkah-langkah nyata seperti itu. Mungkin itu saran dari kami. Yang jelas bahwa keterbukaan informasi itu bukan pekerjaan Kominfo saja, bukan tugasnya Komisi Informasi saja, itu tugas kita bersama sebetulnya. Maka itu kita semua perlu bersinergi, kita perlu selalu ada koordinasi. Mungkin itu dari kami karena waktunya sudah. Yang apresiasi untuk PPID tadi sudah disimak dan dianggarkan layanan internet sih bagus, itu mohon ditindaklanjuti terus. Jaringan intra pemerintah itu baik sekali untuk ditingkatkan terus. Pengelolaan domain, subdomain, OPD dan desa harus terus dijalankan program ini. Itu apresiasi yang dari pelayanan. Mohon izin mungkin boleh menambahkan sedikit. Silakan. Jadi terkait dengan itu, kita berkelanjutan internet sudah kami anggarkan, Blank spot ada. Itulah salah satu kewenangan kita, Pak. Kewenangan kita itu kita nggak bisa menjangkau sinyal, yang bisa upayakan dari internet gratisnya, karena itu kewenangan pusat. Kalau layanan cuma kita memetakan mana yang tempat-tempat blank spot, mana yang lemah sinyal, mana yang sudah kuat. Itu yang kita katakan, sehingga itu menjadi gambaran kamu untuk memasang di sana pasang internetnya. Kalau masalah penguatan sinyal itu kewenangan pusat. Kemudian beberapa peningkatan kapasitas yang kita lakukan memang kalau untuk PPID dan tim itu secara rutin sudah. Apalagi ada dukungan dari tim yang kerja luar biasa, kami sangat membantu. Kemudian kami memang akui kita kekurangan anggaran, makanya kami melakukan membangun kerjasama artinya minta bantuan ke BPSDM Kominfo untuk melaksanakan literasi digital. Ini literasi digital kemarin yang keempat itu kalau untuk UMKM, untuk aparatur, untuk
ya tenaga pemuda, misalnya kemudian tenaga muda, kemudian lagi satu siswa juga. Nah kemarin juga kami sudah memfasilitasi kegiatan-kegiatan literasi yang dilaksanakan dari desa, dari sekolah juga. Sering ada terkait dengan komitmen anggaran. Memang saat tahun itu kita menanggapi videotron, terima kasih Pak yang sudah diingatkan, kita menanggapi videotron 2 Pak kaitan dengan penyebaran informasi tersebut. Kemudian pengelolaan media juga kita sudah menganggarkan untuk advertorial dan media massa ya, dengan media-media elektronik, sehingga nanti akan menggunakan penyebaran informasi. Jadi lagi satu terkait dengan layanan informasi. Kalau di Kabupaten Layan itu yang memberikan informasi, layanan informasi bagi kaum disabilitas itu adalah orang disabilitas sendiri. Maka dari itu sedapat mungkin ketika ada rekrutmen ASN atau mungkin program, paling tidak 3 atau sampai 5% ada orang-orang disabilitas yang disutui yang penerjemah itu. Kalau di Kabupaten Layan saya lihat sudah ada. Sehingga ketika Kominfo ada orang tuli bisu itulah yang melayani. luar biasa kita lakukannya di room Sampaikan kepada untuk tahun ini kita menerima tenaga disabilitas, tapi programmer Pak, jadi mampu tenaga yang kami kurang tenaga itu untuk memfasilitasi aplikasi ini. Ya, perlu rasanya. S-nya kita lagi satu tadi yang 148 itu kan baru layanan informasi. Iya. Layanan informasi di Kominfo saja, sedangkan dari OPD lain belum masuk sebenarnya. Sedapat mungkin OPD yang lain itu juga memberikan laporan layanan informasi kepada Kominfo lah yang mereka Itu setara harusnya ada layanan pengaduannya itu Pak, artinya oh yang pengaduan pengaduannya layanan. Nah itu perlu di rasanya sedikit sekali, atau mungkin masyarakatnya sudah terlalu melek informasi sehingga tak perlu lagi. Kalau pelayanan publiknya ada istilahnya. Itu perlu diperhatikan ke depan ini. Mungkin itu karena sudah waktunya, sudah pas 30 menit. Kita akhiri. Kurang lebihnya kalau saya ada kekeliruan kekurangan dalam memandu kegiatan ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Om Santi. Terima kasih.